struktur data yang digunakan atau yang dikelola ya, yang dipakai. Nanti Pak Bugel lihat kan struktur data yang dikelola itu ada dua, ada struktur yang dipakai secara full keseluruhan, ada beberapa bagian dari struktur data yang digunakan itu tidak full. Contoh menggunakan tabel ya, tabel data ya, atau database yang digunakan untuk diinformasikan atau dikirimkan ya. Nah, melihat dari gambar ini, kalau di sini kajian pembahasannya itu berkaitan dengan bagaimana lebih ya, lebih pada pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan nih ya. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan. Jadi apa ya? Kalau dibilang itu di kita pertukaran data dan informasi itu masih menjadi bentuk manfaat ya, masih menjadi kebutuhan untuk diterima, belum dikelola sepenuhnya. Maksudnya belum dijadikan sebagai data analis, belum dijadikan analisa kajian ya, bahan-bahan yang dipakai sebagai bentuk evaluasi dan sebagainya. Masih sedikit sekali untuk melakukan hal kegiatan tersebut, jadi masih dilakukan dalam bentuk kemanfaatan yang menjadikan dampak perubahan pada lingkungan informasi tersebut ya. Nah, kalau kita melihat di sini, beberapa terpisah itu dapat menghambat efektivitas perangkat teknologi. Jadi, kalau peningkatan kesediaan penggunaan informasi kesehatan itu sendiri, sistemnya itu berpisah-pisah ya, efektifnya memang tidak begitu efektif jadinya. Ya, kalau bisa saja kita melihat gini, kalau di rumah sakit ya, Poli itu memiliki aplikasi sendiri. Kemudian rekam medis memiliki aplikasi sendiri. Setelah itu bagian laboratorium memiliki aplikasi sendiri. Nah, pada waktu ini digabung, ditarik datanya, jelas data-data bisnya yang digunakan hasilnya itu nggak akan sama ya, pasti akan berbeda. Nah, untuk mengumpulkan ini menjadi satu, ya, mengirimkan ini bisa dibaca oleh bagian unit yang lain, itu butuh alat-alat yang digunakan untuk merubah ke dalam informasi yang sesuai. Dan itu pun tidak cepat dan akhirnya menjadi lama dan ini yang dibilang menjadi tidak efektif ya data-datanya. Ya kalau bisa diterima hari ini ternyata baru besok bisa dilakukan karena perubahan data dari contoh dari JSON ya, teks JSON dipindah ke SQL. Nah, kalau tidak memiliki alat-alat yang bisa merubah bentuk teks file seperti itu ya, otomatis akan merubah lama ya, karena strukturnya kan bukan teksnya saja yang dirubah, tapi bagian dalam informasinya juga harus berubah sesuai dengan teks file yang diinginkan. Interoperabilitas ya, memang agak sulit ya untuk membacanya ya. Interoperabilitas ini mungkin informasi kesehatan yang dipertukarkan sewaktu-waktu antara tenaga medis yang berbeda ya. Sewaktu-waktu berarti memang tidak dilakukan perubahan pengiriman dengan instan ya. Maksudnya itu dengan terus-menerus, tapi dalam waktu melakukan pekerjaan tersebut itu ada beberapa yang dilakukan untuk pengiriman. Saya sangat setuju sih kalau interoperabilitas ini dilakukan pada rekam medis. Kenapa? Rekam medis tidak akan menggunakan manual dokumen lagi. Digital dokumen akan dilakukan secara terus-menerus ya. Dan pantauan monitornya itu bisa dicek, bisa dilihat ya. Karena kan akan terus berjalan ya. Dari satu waktu itu akan terus berjalan perubahan tersebut. Nah, yang dilakukan untuk dikirimkan itu berkaitan dengan entitas. Kan sudah kita pelajari dulu ya, entitas itu seperti apa gitu kan. Entitas, masih ingat entitas enggak? Sabila, Sanas, ini ya, Adelina, terus apa lagi nih? Entitas itu apa entitas itu? Aulia, Raditya, Rian, ya, Anabella, Maulidia. Apa entitas itu? Entitas atau entity. Izin menjawab, Bapak. Ah, entitas apa? Entitas itu objek yang berdiri sendiri dan berbeda dari objek yang lain. Kalau di data dan informasi, entitas itu namanya apa?
data dan informasi atau variable data. Namanya apa? Kalau entitas kalau di variable data ya kalau data dan informasi namanya struktur data. Jadi ada entitas, ada enterprise, ada dua. Ya, kalau enterprise itu merupakan nilai informasi atau nilai atau nama organisasinya. Contoh ya, kalau dimasukkan dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Malang. Nah, itu namanya enterprise. Karena apa? Dia mencakup nama organisasi. Tapi kalau dia masuk di situ entitas rawat jalan Rumah Sakit Muhammadiyah. Nah, berarti dia berhubungan dengan struktur data rawat jalan saja ya. Tapi sebenarnya dia juga masuk sih, dimasuk di golongan enterprise ya, karena rawat jalan itu kan masuk ke ranah yang digunakan tidak pengelolaannya itu tidak hanya tabel rawat jalannya saja, itu berhubungan dengan banyak unit ya yang dilakukan ya, yang digunakan. Tapi kalau secara eh, apa ini penggunaan data dan informasi dia masuk ke entitas ya, masuk ke entitas yang digunakan karena memang di situ tertera dengan kode rekamedis ya, nomor rekamedis atau kode rekamedis ini ya. Kemudian di sini integritas itu diperlukan untuk mengetahui riwayat perawatan pasien dan selalu terjamin ketersediaannya. Iya, ya karena apa? Kalau sudah masuk ke bagian integritas ini data-data ini kan sudah terkumpul ya. Data-data ini tuh dikirimkan atau ini di apa dokumentasikan ya. Contoh kalau kita masukkan di bagian data dan informasinya SIMRS, SIMRS itu tidak tersimpan pada satu file atau satu database di CMRS-nya saja. Tapi dia itu juga bisa digunakan oleh rekam medis ya. Dipakai oleh rekam medis untuk dikelola data-datanya digunakan sebagai pengambilan keputusan atau kemanfaatan ya. Manfaatnya digunakan untuk apa? Ya. Contoh digunakan untuk melihat kunjungan jumlah pasien yang ada di rumah sakit. Nah, seperti itu ya yang digunakan. Tapi dia tidak ditukar datanya ya. Ini beda. Kalau SIMRS itu disimpan, tidak ditukarkan ya. Datanya itu tidak dikirim sama sekali. Jadi kalau saya menjadi petugasnya di bagian pengelolaan data ya di ruang filing contohnya, saya menggunakan aplikasi SIMRS. Tapi saya hanya memiliki autentifikasi password yang khusus pada ruang filing saja. Saya tidak memiliki hak autentifikasi atau penggunaan data yang di TPP. Saya tidak memiliki hak sama sekali. Untuk masuk ke TPP saya tidak mempunyai hak. Jadi TPP itu ada pengendali sendiri yang bisa masuk ke sana. Nah, ketika petugas dari TPP itu melakukan informasi atau melakukan kajian, penginputan data di TPP, dia menyimpan. Nah, saya baru bisa melihat hasil di view laporan tersebut. Jadi, itu bukan dikirim, beda loh ya. Itu bukan dikirim datanya ya. Karena saya hanya melihat view bentuk laporannya saja, bukan ada pengiriman data apapun ya. Kalau pengiriman data, saya berarti menerima variabel bentuknya secara keseluruhan yang saya gunakan. Ini tidak. Jadi harus ada pembedanya ya. Harus harus tahu mana posisi yang dijadikan sebagai bahan kajian bahwa ini dilakukan pertukaran data atau dilakukan penyimpanan data. Ini ya. Dan untuk apa ini informasinya ada beberapa layanan yang digunakan. Contoh seperti HIE ini ya. HIE ini yang dipakai Health Information Electronic ini itu layanannya dijadikan sebagai kependudukan asuransi dan lainnya. HIE ini mengikuti program Service Oriented Architecture atau SOA ya. Tapi kan ini tidak familiar di Indonesia, enggak juga ya. Tapi kalian harus bisa banyak mengetahui pertukaran data yang digunakan dalam bentuk teknologi, peralatan, dan informasi kebaruan yang sampai saat ini itu apa saja. Itu kalian harus paham. Walaupun di kita tidak begitu familiar ya dan tidak begitu banyak menggunakan ini. Di sini juga ada Enterprise Service Bus atau ISB ya. Ini berbasis web. Itu memang ada beberapa sistem yang menggunakan beberapa enterprise service ya. Enterprise service itu biasanya untuk pengelolaan
jaminan keamanan datanya, kemudian bisa melakukan grafik sistem laporan data. Nah, seperti itu memang ada beberapa menu yang dimasukkan di sana ya di aplikasinya ya yang digunakan itu. Terus di sini saya masuk ke bagian transfer. Nah, ini ya. Ini yang Pak Buku bilang bahwa transfer data yang sekarang ini dan ini banyak yang dipakai ya. Transfer informasi atau sistem atau aplikasi software harus bisa mengeluarkan data ekspor ya. Jadi kalau kita mau melakukan pertukaran data dan informasi, kita harus memiliki menu ekspor. Ekspor itu dari database ke dalam format sebagai berikut ya. Jadi database SQL itu bisa dirubah ke dalam bentuk teks, Excel ya. Kemudian database seperti MDB dan XML. Nah, untuk bisa melakukan ini, kalian bisa pakai aplikasi namanya Pentaho ya. Nah, itu kalian bisa download di Google namanya Pentaho. Tapi kapasitasnya memang agak gede ya, nggak kecil ya. Itu kapasitas untuk penyimpanan data eh, kita installnya itu luar biasa sih, ya, sangat besar. Butuh RAM dan butuh eh, apa ini untuk memori yang bukan standar ya, di atas standar lah yang digunakan. Karena kalau kita memasukkan data seperti itu, datanya memang memang lumayan gede ya, dan itu em, juga ini ya mempengaruhi nanti kinerja sistem untuk bergerak ya. Jadi saya sarankan memang kalau mau coba di lab aja, uji coba di kalau komputernya nggak memenuhi syarat ya yang digunakan itu. XML atau Extendable Markup Language ya yang digunakan ini merupakan bentuk HTML sebenarnya ya, turunan subset dari versi SGML atau Standard Generate Markup Language atau World Wide Custom W3C ya. Nih, kalau yang biasanya kita kan bisa lihat Word, Wave, dan Word ya, www.com yang digunakan. Sekarang ada W3C yang digunakan untuk dipakai pada teknologi web ya. Jadi tapi di dalamnya itu standarisasinya pada bentuk XML-nya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi ini ya, mengurangi kos biaya jelas. Karena apa? Pertukaran datanya nanti akan menggunakan model W3C ya, yang digunakan itu dan itu saya rasa semua yang sistem yang dipakai, contoh pada rumah sakit dengan menggunakan ini ya biayanya pasti akan terlihat ya. Kalau ini berbeda-beda yang digunakan ya biayanya pasti akan cukup tinggi yang digunakan ya. Nah, di bagian HTML sendiri itu merupakan bentuk standar ISO yang formatnya digunakan tidak berisi berupa tag atau dipakai seperti halnya bahasa HTML ya, melainkan berupa aturan dan standar peraturan dan tag dokumen dan HTML dan sebagainya. Kalau ini hanya cukup kita ketahui saja ya, karena saya yakin rumah sakit juga tidak akan menggunakan teknologi dengan cukup teknis ya. Teknis itu jadi gini gambarannya, kalau teknis itu berarti kan sumber dayanya harus ada pelatihannya, harus ada yang pakar sistemnya, dan menyekolahkan seperti ini ke sistem informasi yang tingkatnya lebih ke expert itu kan cukup mahal juga. Ya, kalau nunggu beasiswa juga cukup lama, dan orang-orangnya juga kan ini udah banyak yang ini ya, yang tua-tua ya, jadi nunggu untuk pensiun dan sebagainya kan harus diganti dengan yang baru. Ya, jadi kalau mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dan bisa implementasi sendiri nantinya ya. Dan pada waktu mendaftar menjadi kemampuan yang lebih kalau menurut Pak Buku gitu ya. Dan bisa dijadikan sebagai apa ya keahlian utama lah ya selain dari sebagai coder ya, sebagai coding. Secara sederhana keunggulan SML itu memang ada beberapa keunggulan yang dimasukkan ya karena dia pintar. Pintar intelijen ya, dapat menangani berbagai tingkat level kompleksitas, dapat beradaptasi, sederhana dan mudah dipindah-pindah, portability. Karena apa? Kita melakukan coding dalam bentuk heading, root, child, ya, subchild, isi, child, root, ya. Kemudian heading berfungsi untuk versi, definisi, entitas, tipe, kemudian encoding dan doc type-nya. Itu memang kita bisa lakukan dalam bentuk satu coding. Kalian bisa buka Node plus CC, ya, Node plus, Node plus plus itu kan. Nah, itu bisa dibuat di situ, kita masukkan bahasanya, kita klik standar bahasa yang digunakan, dia udah masuk nih. Nih, ya. Udah bisa lah ini dimasukkan, kemudian entitasnya, tipe encodingnya apa, itu sudah sangat terlihat sekali ya. Dan bisa dipakai dan disimpan. Nah, ini maksud saya, yang bentuk teks yang seperti inilah yang bisa dijadikan pengiriman atau pertukaran data dan informasi. Karena apa? Pada waktu diambil itu beberapa orang saja yang bisa mengetahui bahwa nilai data ini memiliki nilai data yang cukup
penting dan memiliki nilai data yang terstruktur ya. Jadi bukan dikirim langsung lewat email dalam bentuk teks seperti itu ya, pertukaran datanya nggak dikirim seperti itu. Kemudian di sini ada pengiriman data kesehatan berbasis SML. Ini yang menggunakan root diisi dengan nama dan judul laporan. Kemudian dataset item yang terdapat pada laporan tersebut. Nah, contoh kalau ini kita masukkan seperti ini. Nih ya. Nih, jadi saya hanya menuliskan dengan nama variabel kode Puskesmas, kemudian format CL, KDP, KM, kode Puskesmas. Dibuka hanya khusus di bagian SML-nya saja. Nanti di dalamnya ini itu akan termonitoring dengan semua data dan informasi yang ada di format SML atau CML KDPKM atau kode Puskesmas dan seterusnya. Seterusnya ya. Nah, seperti ini. Seterusnya, jadi tinggal menuliskan definisinya saja, definisinya apa, dan sebagainya seperti ini ya. Ini baru nanti setelah itu baru kita masukkan ke bagian text file yang digunakan. Kalau kita gunakan XML ya seperti ini bentuknya. XML akan menjadi sebagai berikut. Laporan bulanan data kesehatan. Ya, jadi kalau ini dimasukkan seperti ini, kemudian KD, PKM, ya, KD, PKM seperti ini kode-kodenya itu seperti ini ya. Kode-kode yang digunakan ya. Laporan bulanan data kesehatan dan sebagainya. Nah, untuk transisi RME-nya di Puskesmas, Puskesmas awal itu kan menggunakan SP2TP atau SIG ya, kalau kita melihat di sini. Kemudian dimasukkan ke program JKN dalam bentuk Simpus. Nah, yang JKN saat ini itu SPT2P SIG programnya masuk ke Piker. Nah, ini pengiriman data yang tadi itu dilakukan dikirimkan ke unit ya, namanya itu unit JKN, tapi dia menggunakan aplikasi Piker ya. Namanya itu unit JKN, tapi dia dikirimkan ke aplikasi Piker ya. Dalam bentuk format yang tadi ya, XML, bukan dalam bentuk format email ya yang digunakan. Beda ya. Kalau pengiriman bentuk yang seperti ini ya, pengiriman XML seperti ini pada waktu ini dikirim dengan bentuk data yang seperti yang tadi ya, dilakukan seperti yang tadi, memang tidak akan terlihat bentuk data dan informasinya. Kalau kalau data dan informasinya kan terlihat seperti ini, contoh nih ya. Ini saya pindah, saya copy paste, saya masukkan ke email. Jadi nih data ini terkirim ya. Nah, di bagian pengiriman data dan informasi tidak sesederhana ini dikirimkannya ya. Jadi dia memang memiliki beberapa standar yang digunakan untuk dikirimkan. Tujuannya memang tidak semua apa ini pengguna bisa membaca ya, kecuali dari beberapa informasi yang bisa ditunjuk atau yang sudah diberikan kewenangan untuk membuka data tersebut. Kalau ini dimasukkan, contoh kalau ini saya masukkan ke efektif dan efisien dengan RM elektronik, jadinya seperti ini ya. Ada Sintus ya, kemudian ada interpretasi yang digunakan ya, registrasi pasien. Ini kan sudah terlihat gambarannya ini ya. Konsep inilah yang dari kepemahaman berkaitan dengan pengetahuan kalian tentang pertukaran data itu yang bisa kalian buat ya, bisa kalian konsepkan lah ya kasarannya. Kita ada beberapa alat konsep yang bisa melakukan ide-ide seperti ini. Kalian bisa menggunakan ide ditograf ya, bisa menggunakan apa itu NCH klik chat itu ya. Seperti saya sering menggunakan NCH klik chat karena memang lebih familiar dan lebih mudah ya untuk digunakan dan dibaca. Nah, ini adalah aplikasi Picker ya, integritas ya berbasis cloud karena dia menyimpannya pada cloud kalau Picker itu ya disimpannya itu. Jadi penggunaannya itu mulai dari data demografisnya, keluhan tanda vital ya, kemudian diagnosisnya sampai dengan pengobatan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Karena beberapa cloud itu sudah menyimpan riwayat kunjungan ya, fasilitas kesehatan lainnya ya yang diakses oleh pengunjung menjadi pembeda jika menggunakan rekam medis dengan kertas atau family. Dan ini intinya output yang dihasilkan ya kalau ini sudah
Jadi kalau ini dipindahkan ya ke cloud ya, riwayat kunjungan fasilitas kesehatan ini kita pindahkan cloud, akses dari masyarakat atau pasien yang menggunakan data tersimpan ini tuh bisa dilakukan dengan digital ya, mengacu pada pengertian dan rekam medis elektronik. Dan aksesnya juga ya, kita melihat di sini ada akses data pasiennya itu yang fasilitas kesehatannya itu dapat dikategorikan sebagai rekam medis elektronik. Ini yang berbau menggunakan cloud ya, yang maksudnya ini yang udah tersimpan lah ya. Dan ini aplikasi yang dipakai adalah aplikasi Picker yang berada pada pengelolaan BPJS ya. Dan saat ini memang kalau di aplikasi interoperabilitas itu yang bisa membaca beberapa text file seperti yang tadi ya, Picker memang menjadi aplikasi utama ya di bidang kesehatan untuk dijadikan sebagai ini. Yang berikutnya itu satu sehat ya. Mungkin kalau satu sehat itu ada modul-modul yang digunakan sebagai interoperabilitas data atau pertukaran data dan informasinya ini ya. Terus bagaimana dengan puskesmas yang sudah menggunakan aplikasi sistem informasi ya? Ada yang beruntung karena aplikasinya sudah di bridging atau interoperabilitas dengan Picker ya. Nah, kata bridging di sini merupakan bentuk gabungan dari bagaimana data yang dipakai mulai data Excel, Word ya, itu dijadikan sebagai bentuk data data ini ya, data yang dibaca dan bisa dihubungkan ya ke Picker ya. Jadi aplikasi bridging ini aplikasi dari Picker yang dipakai dan dia memberikan standar terhadap beberapa text file yang dipakai. Ya, contoh kalau yang bisa dipakai adalah XML. XML kan tidak sederhana yang kita bayangkan. XML itu ada versinya kan, ada versi 1, versi 2, versi 4, versi 5. Nah, ini ada hybrid untuk dilakukan tersebut dan biasanya itu ada informasi yang digunakan untuk memindahkan data ini ke dalam bentuk data yang bisa dibaca atau bisa di-download. Ini ya. Nah, jika sudah bisa menggunakan aplikasi Puskesmas ya, Family Folder, ternyata ada Puskesmas yang benar-benar meninggalkan rekam medis kita atau folder. Salah satunya adalah kalau di sini ada Puskesmas Cilandak di Jakarta Selatan ya. Hanya di Poliklinik KIA yang masih mempertahankan berkas rekam medis. Jadi memang beberapa dari layanan digital Puskesmas atau sistem informasi Puskesmas itu ada benar ada perubahan ya, perubahan yang signifikan ya. Kalau di kota-kota itu mungkin lebih banyak ya sudah menggunakan beberapa data yang digital karena pertukaran datanya itu lebih cepat ya. Dan yang bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan itu ya sangat bagus ya. Karena kalau menggunakan manual ya bisa kita bayangkan ya berapa kita harus melakukan kegiatan untuk eh, monitoring ya, bukan monitoring toh ya, sebenarnya melakukan dokumentasi dan pencatatan serta serta mengecek data-datanya itu juga memerlukan waktu yang cukup lama ya yang digunakan itu. Berikutnya di sini ada fase tahapan ya, fase tahapan yang dipakai dan juga ada beberapa nama-nama teknologi yang digunakan. Nah, ini kalian harus bisa melihat dan bisa mengetahui ya. Paling tidak kalau bentuk-bentuknya UI-nya kita tidak menemukan, kalian bisa cek jurnalnya seperti ini di jurnal-jurnal di Claudry et al. 2026 Kutser ya et al. 2025 Brown ya. Di sini tuh ada Health Information Technology atau HIT. Ini berhubungan dengan penyimpanan, pencarian dan informasi kesehatan. Ada EHR. Di sini ada masuk apa ini Electronic Health Record yang digunakan. Ada CDSS ya yang dipakai penyedia order terkomputasi dengan CPOE. Nah, hal-hal yang seperti ini itu memang di di informasi yang berkaitan dengan pertukaran data dan informasi kesehatan sangat diperlukan sekali ya karena memang banyaknya informasi ini merujuk ke sana ya. Banyaknya informasi ini menjadikan pengambilan keputusan yang cepat ya. Tapi tidak pada manajemen dan organisasi karena IHR, kemudian CDSS, ini bentuk-bentuk dari aplikasi yang mengambil keputusan pada unit yang ada atau pada informasi yang terdekat kalau saya bilang ya. Karena
Hanya di bagian unit itu dia bisa melakukan pengambilan dan keputusan. Tidak sampai ke justifikasi yang tingkat banyak. Ya. Interoperabilitasnya itu ada pada aplikasi web service, SOA, ya, SML, RPC. Ya, nanti akan saya contohkan beberapa dari SOA dan web service ya yang digunakan. Nah, di sini ada modalitas untuk terkait electronic health record. Kalau health record-nya ini berkaitan dengan mengintegrasikan, mengumpulkan, dan mendukung pemberian layanan atau keputusan support care- caregiver decision making. Ini yang sekarang pelayanan kesehatan untuk orang tua ya, kalau tidak salah ya. Nah, ini kan perlu ada beberapa data justifikasi yang bisa terkirim ke bagian klinik. Kalau caregiver itu kesehatan bisa pada famili keluarga, bisa pada layanan yang di klinis ya. Layanan ini contohnya nanti ke perawat dari klinis, kemudian perawat ini akan disupport ke masing-masing layanan yang membutuhkan untuk perawatan di rumah. Nah, setelah itu dari layanan perawatan di rumah, nantinya akan mengirimkan data informasi ke klinisnya untuk dilakukan pelayanan lebih lanjut ya. Memang regulasi dan kebijakan ya tidak bisa langsung ya untuk memberikan hal ini itu tidak bisa digunakan secara langsung ya. Jadi pertukaran data itu tidak serta-merta bagaimana kita melakukan kegiatan dokumentasi dan pencatatan kemudian dikirim selesai. Enggak seperti itu ya. Jadi ada beberapa prosedural yang harus dilakukan ya, yang harus disertakan ya. Sistem EHR itu dikenal dengan IPR atau Electronic Patient Record ya, atau MR Electronic Medical Record dengan arsitektur rancangan dalam sistem EHR yang terdiri dari beberapa komponen pengaksesan secara bersama-sama. Ini ya. Dan di dalamnya itu ada administrasi klinik, rumah sakit, puskesmas, klinik radiologi, laboratorium, farmasi, input dokter, dan dokter klinis. Ini yang dijadikan menjadi satu. Dan ini yang saat ini pertukaran data informasi ini itu saling bisa memerlukan dan saling bisa membutuhkan. Ya. Bisa memberikan kajian berkaitan dengan keperluan dan supporting kebutuhan masing-masing ya. Yang ya memang kalau dibilang belum begitu bisa berjalan dengan maksimal, saya rasa memang iya ya, karena walaupun strukturnya udah bagus seperti ini ya, pembagiannya sudah jelas ya, bagian yang besar ini adalah bagian database-nya yang kemudian akan dikirimkan ke dalam bentuk entitas-entitas kecil pada organisasi yang membutuhkan. Tapi kalau tidak ada payung regulasi dan kebijakannya juga nggak akan bisa jalan ya, nggak bisa terpenuhi ya maksudnya ya. Jadi benar-benar sebenarnya ya memang harus konsisten ya, harus harus konsisten juga. Bagaimana pemerintah bisa memberikan justifikasi apa ini pada peraturan dan perundang-undangan bahwa pertukaran data yang digunakan dan peralatan yang diperlukan itu disesuaikan dengan kebutuhan dari fasilitas layanan kesehatan masing-masing ya. Dan apa yang bisa dijadikan sebagai komponen fungsional untuk IHR atau electronic health record itu adalah data pasien terintegrasi, dukungan keputusan klinik, pemasukan perintah klinik, dan akses terhadap sumber daya dan hubungan dari komunitas terpadu. Ada banyak banyak beberapa informasi yang digunakan. Sekarang kalau gudang data repository, menurut kalian ya, bisa nggak gudang data ini wilayah Jawa Timur, Kota Malang, ya Kabupaten Malang dan sebagainya itu kita akses bisa nggak dari Kementerian Kesehatan? Kita sebagai personal masyarakat bisa nggak? Kalau menurut kalian, gimana Rian? Rian, Anabella, Malaysia, Rizky, Nita, bisa nggak seandainya hal itu bisa dilakukan untuk pengkajian berkaitan pengaksesan data kita gitu ya, data informasi kita ya. Ya kita coba cek cek aja di sini ya. Coba kita cek kalau bener nggak itu bisa digunakan atau bisa dipakai ya, bisa disertakan. Kalian bisa masuk aja di internetnya Kementerian Kesehatan, nanti data layanan kesehatan, dan dicek di situ Jawa Timur. Kita cek kunjungan pasien, kita cek data. Kalau data kalian kayaknya no, tidak mungkin itu bisa
bisa dilihat ya. Menurut saya seperti itu sih. Kemudian di sini ada berkaitan dengan akses dan pertukaran data ya. Jadi kalau dipakai pada negara-negara seperti negara di luar itu menggunakan ISO. ISO itu internasional standarisasi ya. Jadi ini ya dipakai pada negara-negara yang di luar yang memang ya memang apa ini saling keterhubungan. Kita melihat aja di sini Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Dia menggunakan standar yang digunakan pertukaran datanya, jadi memiliki legal hukum bahwa data-data kita bisa dilihat di Amerika, bisa dilihat di Eropa, bisa dilihat di Asia, di Australia, sesuai dengan rumah sakit yang dibutuhkan. Ya. Itu bisa menggunakan metode-metode yang seperti ini. Ya. Oke, nah ini adalah tambahan dari yang apa ini modul yang pertama. Ya, jadi tambahannya adalah bagaimana kemanfaatan dari interoperabilitas yang digunakan. Dan manfaat ini tuh apa saja gitu ya. Kalau kita melihat di sini secara garis besarnya, kalau di definisinya integritas itu merupakan kemampuan aplikasi pada sistem secara aman dan otomatis bertukar data tanpa memandang batas geografis politik organisasi. Stop di sini ya, politik dan organisasi. Anda bisa membayangkan dikit aja ya. Kalau ini dijadikan di kita, hal ini pasti akan menjadi masalah nggak geografis, politik, dan organisasi. Jadi masalah nggak ini? Integritas, kemampuan aplikasi atau sistem yang aman bertukar data tanpa memandang batas-batas ini. Memandang ini nggak kalau di kita, kalau ini diterapkan. Bagaimana menurut kalian? Bisa ada yang punya gambaran nggak? Bisa disampaikan? Karena mata kuliah ini adalah ceramah dan tanya jawab. Kalian harus juga banyak berinteraksi juga sih sebenarnya ya. Bisa bisa memberikan ini juga pandangan juga ya, bisa memberikan masukan juga. Menurut kalian bagaimana? Rizky, Maulidia, Annabella, silakan. Olivia, Salsa, ini ya. Dinar, Lisa, Dwi, di mana ini? Dulu bisa terdengar suara saya? Tes, tes, bisa terdengar suara saya? Izin menjawab bisa terdengar, Bapak. Ya. Bagaimana menurut kalian kalau integritas itu kalau di sini tanpa memandang batas-batas geografis, politik atau organisasi. Tapi kalau di kita integritas ini akan berpengaruh terhadap tiga hal ini enggak sih? Geografis, politik, organisasi. Contoh kalau yang di Papua, integritas ini bisa diterapkan nggak kalau di Papua itu? Geografis datanya, ya, geografis letaknya, posisinya. Politik tidak berkaitan dengan politik secara manajemen ya, tapi ini banyak hal yang berkaitan dengan politik yang dipakai. Kalau organisasi, lihat organisasinya dulu.
organisasi internal apa eksternalnya ya. Jadi benar batas-batas ini tidak dipandang, harusnya dilepas ya. Karena ini kemanfaatannya itu merupakan bentuk kemanfaatan yang beragam ya, yang mengembangkan pemahaman yang tidak tumpang tindih. Kalau di sini kan jelas ya tumpang tindih tentang data yang spesifik untuk dokumen tertentu. Tanpa integritas, sistem tidak dapat menafsirkan dan memanfaatkan data untuk memenuhi tujuan bersama. Contoh, dokter tidak dapat menggunakan data pencitraan secara langsung. Kemudian dari mesin MLC saat memperbarui catatan kesehatan pasien tanpa kerangka pertukaran data yang umum. Organisasi menerapkan sistem integritas karena beberapa ya MRI atau mesin yang digunakan untuk melihat otak ini itu ada pakar teknologi yang digunakan di sana. Dokter bisa membaca, memview, mendownload laporannya bisa. Tapi mempertukarkan data ini untuk dijadikan sebagai bahan kajian evaluasi nggak bisa ya. Ada beberapa file data yang dijadikan sebagai bentuk data yang bisa digunakan, ditukar. Minta sedikit datanya itu juga kalian dokter tidak di sana, jadi perlu beberapa teknologi dan pakar ya yang bisa melakukan untuk kajian pertukaran. Jadi tidak berkaitan dengan teknologinya saja, tapi berkaitan dengan orangnya juga, ya SDM-nya juga ya. Nih ya, jadi bisalah dilakukan ya, digunakan tapi akan terbendung dengan terhenti dengan batas-batas tersebut ya. Walaupun di sini tidak mengacu pada hal itu ya, tidak diperbolehkan untuk melakukan itu, lebih ada bebas untuk pengirimannya, untuk penerimaannya, untuk dampaknya, untuk manfaatnya itu kan. Menyederhanakan manajemen data ya. Ini merupakan sistem memungkinkan informasi untuk disebarkan secara lebih kohesif ya, tanpa terganggu oleh ketidakcocokan sistem atau proses manusia. Nah, saat ini kalau ini dilakukan berarti kan ada beberapa sistem yang kuat ya, yang bisa menampung data ini tuh menjadi lebih sederhana. Tapi kalau itu dilakukan kan tidak semua rumah sakit punya pada aplikasi itu. Contoh, kalau saya hanya memiliki akses MDB ya yang digunakan, terus saya butuh untuk pengolahan datanya yang berubah menjadi SQL. Tapi rumah sakit yang berikutnya tidak memiliki. Nah, ini kan juga menjadi masalah kan sebenarnya. Jadi untuk kesamarataan dalam sistem pengelolaan datanya itu ya memang perlu ada kebersamaan ya. Maksud saya perlu ada standar operasional yang benar, payung hukum yang sesuai, peralatan yang memadai dan konsisten ya. Kalau memang itu akan dilakukan. Peningkatan produktivitas. Kalau di sini ada beberapa peningkatan efisien organisasi tanpa integralitas sistem. Ya. Seperti manusia ya, tidak akurat dalam performa untuk aplikasi downtime-nya. Setelah itu ada pengurangan biaya. Pengurangan biaya itu sebenarnya nonita probabilitas ya. Harus menerapkan langkah-langkah tambahan untuk memastikan pertukaran data yang handal dan akurat. Menginstal perangkat lunak perantara yaitu middleware. Ya, kita akan berhubungan dengan wall ya, dengan keamanan juga karena ini pertukaran ya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kasus penggunaannya. Ya, kasus ini perlu juga kita melihat ya, beberapa integritas itu ada beberapa kasus yang ditimbulkan ya dari kegiatan tersebut. Layanan kesehatan ya. Jadi kalau ini mengandalkan perangkat medis dan sistem pemeliharaan kesehatan yang saling terhubung untuk mengumpulkan berbagai dan menganalisis data pemeliharaan kesehatan, sistem yang terhubung dengan jaringan dan mentransfer ya. Kalau dari sisi penjelasannya ini, berbagai departemen layanan kesehatan memungkinkan para profesional kesehatan untuk berkolaborasi menuju hasil yang lebih baik. Kemudian pasien dengan data yang cepat dan dapat diandalkan untuk dilakukan pengkajian terhadap penyakitnya. Tidak semudah dari penjelasan ini ya yang bisa dilakukan dengan terhubung dan terintegrasi dengan berbagai macam kajian ya, bisa 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 terhubung begitu cepat gitu ya. Memang ada peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut dan salah satunya adalah kebutuhan pada teknologi bangunan dan sarana dan prasarananya. Apakah memadai untuk melakukan hal kegiatan ini? Di layanan kesehatan kalau ini mau dipakai ya memang harus ada perubahan signifikan ya. Baik dari struktur jaringannya, baik informasinya, baik prosedurnya, peralatan yang dipakai ya. Itu harus sama secara keseluruhan. Sedangkan kalau pemerintah sendiri, ini administrasi yang berkelanjutan. Ini jelas ya, e-government yang digunakan. Apa tingkat dari integritas? Ada beberapa tingkat yang digunakan pada integritas yaitu dasar, struktural, semantik, dan
organisasi. Ada empat ya. Kalau kita mengkaji di sini itu ada empat kajian ya yang digunakan sebagai bahan ini. Dan di mana Pak tingkat tingkat kita sebagai integritas atau pertukaran data informasi? eh dari kurikulum inti kemarin memang tidak begitu dijelaskan spesifik ya. Mana yang dijadikan sebagai bahan tingkat integritasnya. Kalau menurut saya sih D3 cukup untuk tingkat pengetahuan dasar ya sebenarnya ya. Karena ini kan berbagi jaringan, kemudian mengintegrasikannya, kemudian pertukaran data dari protokol ya dioperasikan, kemudian dilakukan entry data manual, diperlukan mengatasi kesenjangan dan sebagainya. Saya rasa itu lebih dari cukup ya. Tapi karena di situ ada beberapa kajian seperti metode L7, metode ISO dan sebagainya yang masuk. Jadinya ini masuk ke dua tingkatan, ada dasar dan struktural, tingkatan integritasnya. Jadi kalian bisa memahami berkaitan dengan dua tingkatan ini yang dipakai, ya, yang atau yang digunakan. Yang satu digunakan untuk penggunaan alatnya, yang satu digunakan untuk pengambilan keputusannya, ya. Berbagi kesehatan dengan aman dan akurat. Kalau L7 memang seperti itu yang dipakai, karena ada beberapa komponen atau variabel data yang digunakan dengan beberapa metode yang dipakai ya dalam bentuk struktural informasi seperti ini. Jadi bisa dilihat, bisa kalian baca kembali. Jadi di sini tuh ada dasar, ada struktural, ada semantik, ada organisasi. Kalau di machine learning-nya jelas ya, capability creating data product. Itu ada hospital, ada pasien, ada herd pasien, ada lab, ada provider, ada parametrical component ya berkaitan dengan laboratorium. Ya sah-sah aja sih menurut saya ya. Tapi ya, tapi akuntabilitasnya itu digunakan sebagai bentuk pengambilan keputusan yang benar ya. Yang belum itu kan akuntabilitas untuk pasien. Saat ini pun kalau kita mau jujur aja ya, kalau kalian mau check up ke klinik, apakah kalian dapat informasi yang berkaitan dengan bagaimana kondisi kalian, apa yang harus dilakukan? Konsultasinya gratis enggak? Ke berikut-berikut enggak ada ya. Pasti akan berbayar ya. Dan ada solusi enggak berkaitan dengan apa yang saya derita ya. Kemudian peralatan dan obat-obatan apa, hasil lab bagaimana, tingkat kelanjutannya seperti apa enggak ada juga ya. Bukan enggak ada ya, tapi sangat sulit sekali kita menerima informasi-informasi tersebut ya yang digunakan itu. Cara kerja unterabilitas itu sebenarnya dia kan perangkat lunak ya, fungsional, operasional ya. Dan memang tingkat Bapak tingkat permisi, mohon kesepakatan, maaf. ya gimana? Share screen-nya berhenti, Bapak. Oh, sebentar, bentar. Nggak ngecek ya. Oh ya, kepindah ya tadi. Oke. Ini ya, tadi saya ulangi sedikit. Jadi kalau tingkat interpolaritasnya itu kalian memahami kemampuan berkaitan dengan dasar dan struktural. Kalau dasar itu tadi penggunaan alatnya, kalau strukturalnya itu berkaitan dengan metode yang dipakai ya. Karena di mata kuliah kita di pertemuan 15 itu ada metode L7 yang digunakan. Ini adalah sebagai bentuk struktural interoperabilitas ya yang digunakan. Cara kerjanya itu bentuknya adalah sistem ya yang pertama memiliki spesifikasi perangkat keras. Ini pasti ya ini ya, karena integritas itu seperti itu. Kedua, itu memiliki perangkat lunak yang fungsional. Fungsi berarti ada fitur fungsi yang digunakan. Ya, entah itu penyimpanan, entah itu agrib untuk bahasa pemrogramannya, kemudian untuk akses untuk datanya ya, keamanannya. Nah ini. Dan operasional yang untuk mencapai integritas sistem yang berbeda harus mencapai tingkat kesepakatan itu pada saat berbagi data. Yang berikutnya, yang pertama perangkat keras, kemudian yang kedua adalah perangkat lunaknya, yang ketiga adalah jaminan untuk prosedur atau kebijakan yang dilakukan. Ya, seberapa banyak data yang akan dipindahkan, data apa saja yang bisa dilakukan untuk dibagi, ya, disertakan, ditujukan pada unit apa. Nah ini harus jelas. Sistem kerjanya seperti itu ya. Kemudian integritas dapat dalam layanan kesehatan dilakukan melalui penerapan berbagai standar dan tindakan existing, mendorong pertukaran data medis yang aman ya di antara sistem yang berbeda ya. Contohnya ini ada standar kosakata, standar konten, standar transportasi, standar privasi dan keamanan, standar
pengidentifikasian. Ini yang ada di dalam probabilitas atau pertukaran data dan informasinya, ya. Jadi kalau dikirimkan itu tidak serta-merta dan tidak semuanya dikirimkan. Jadi ada tatanan dan aturannya, ya. Nggak boleh sembarangan untuk mengirimkannya, ya. Jadi kalau kita melihat di sini standar konstanta atau terminologi untuk memutasikan kesepakatan khusus terhadap istilah. Contoh ICD-10. Terminologi yang menggambarkan gejala penyakit dan komplikasi. Gejala penyakit dan komplikasi. Ini yang dikirimkan, ya. Tindakan, kemudian hasil kajian, kemudian hasil apa ini eh, evaluasi dokter. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk dikirim, ya. Karena memang standar konstatanya seperti itu. Kemudian standar konten. Mentesaikan kesehatan dengan format. Artinya semua sistem perangkat dan kesehatan dapat mentesaikan data dengan benar. Ya, jangan sampai ada data-data yang dikirimkan itu berubah, ya. Tidak sesuai dengan standar yang disertakan. Standar transportasi, komunikasi mediking, ya. Ini digital image, kalau ini gambar pencitraan ke sistem dalam fasilitas layanan kesehatan. Bentuk gambar-gambarnya seperti apa? Ini ada bedanya sendiri, ya. Dan ada standar privasi keamanan. HIPAA dan AS, ya. Kalau ini mungkin kita tidak akan mempelajari secara detail, ya, kemungkinan karena peralatan-peralatan lah yang tidak begitu kita memadai, ya, belum 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 punya lah kita untuk ini karena ini mata kuliah baru, ya. Jadi standar penelitian seperti kita cek di MP, ya, untuk bagaimana kita mengetahui terkomunikasi jaringan untuk edukasi pasien profesional medis atau penyedia layanan kesehatan. Ini MP ini kita belum belum memiliki, ya. Dokumen kesehatan berikan oleh medis yang berbeda. Nah, kalau di bagian cara kerja layanannya, ini seperti ini bentuknya, ya. Data repository atau data gudang, ini disimpan. Jadi identitas reviewed, pasien record vital sick on daily basis, ini dikirim pada penyimpanan data atau data terpusat lah kasarnya, ya. Kalau repository atau gudang data, ya. Daily import, year integration, year data. Ini semuanya masuk di sini. Nanti akan dikembalikan ke IR data lagi, ya. Electronic Health Record. Masuk ke sini lagi, kemudian dikirim lagi ke sini, diperbarui. Nah, data ini bisa diterima di Health Record itu karena apa? Karena di sini dia memiliki data-data yang dipindahkan dalam bentuk apa? Near real time, ya. Kemudian Unit Dashboard, Specialist Health Information System. Kan dipindah banyak nih. Ada 3 yang dipindah ke care provider. Care provider ini penerima, ya. Baik itulah fasilitas layanan kesehatan, klinik, puskesmas, dan sebagainya. Ini yang dimiliki oleh satu layanan terpusat, ya. Yang digunakan, ya. Penunjukan. Berarti kalau ini penunjukan ada otorisasi berkaitan dengan undang-undang yang menyatakan bahwa data-data ini itu hanya ini yang boleh memberikan pengiriman data dan memberikan layanan informasi ke penggunanya, ya. Ini ini kalau dimasukkan, ya, paling dari UPT-nya Kementerian Kesehatan yang ditunjuk, ya, dengan aturan dan perundang-undangan. Dan ada persetujuan data yang masuk, ya. Tidak semua fasilitas layanan akan memberikan informasi, ya, berkaitan dengan kesehatan yang digunakan, ya. Dalam skala besarnya ini, ya, mengatasi masalah privasi dan menerapkan standar probabilitas ini. Tidak benar menurut saya tadi kalau kita gunakan sebagai bahan dan pengetahuan, lebih banyak memang kita harus benar-benar paham, ya, benar-benar harus mengetahui bagaimana interpretasi itu digunakan dan apa saja yang harus dilaksanakan dan diprosedurkan, ya, yang dijadikan sebagai bahan acuan. Banyak sekali prosedur yang digunakan sebenarnya, ya. Karena dari satu informasi yang dipakai, kemudian kita kita apa ini kita informasikan ke pengguna yang lain, itu tidak bisa seperti itu saja yang digunakan, ya. Jadi harus benar-benar menyesuaikan dengan informasi yang diperlukan. Nah, ini yang tadi saya sertakan, saya contohkan. Ini contohnya sudah ada sebenarnya kalau kalian mau melihat, ya. Jadi di bagian modul saya ini yang di bagian bawah, ya, bagian bawah itu ada contoh datanya. Nah, ini, ya. Ini kalian nanti copy
kalian cek di sebentar. Jadi nanti kalian copy ya, kalian copy di internet kalian. Setelah itu dibuka di linknya, dilihat di sini. Jadi kalian bisa lihat di sini informasinya itu. Nah, ini ya informasinya itu ya. Nah, namanya integrasi data kesehatan antar fasilitas layanan kesehatan. Sudah tantangan ya. Ini oleh Widianto Nugroho. Saya ngambil referensi dari beliau. Jadi kalau kita melihat di sini, integralitas itu ada upaya penting, ada kemungkinan informasi dan adanya otomatisasi. Otomatisasi. Jadi ini ada kepemanfaatan di bidang kesehatan dan ada pengelolaan laju informasi antara semua area klinis maupun perawatan medis berperan besar atas tingginya biaya kesehatan. Jadi lebih pada data analis ya kalau kalau saya melihatnya itu bagaimana ini bisa mengkombin semua data itu masuk, kemudian bisa melihat bagaimana tingkat atau nilai biaya perawatan medis itu tingginya itu seberapa besar ya yang digunakan. Dan kalau kita melihat di sini langkah integrasinya kita bisa melihat ya data center atau server hub. Jika satu vaskes memiliki 10 gigabit maka 5.000 vaskes dibutuhkan 50.000 gigabit ya, data center. Keuntungannya adalah pencarian data karena akses data cukup berhenti di data center. Server hub model integrasi dengan minimal data server yang digunakan sebagai mailer menghubungkan data kesehatan antar vaskes dan tidak disimpan di server karena hanya berfungsi sebagai penghubung. Ya, ini berhubung aja. Keuntungannya adalah tidak dibutuhkan hard disk. Jadi ini disimpan kalau ini data center ya, ini disimpan pada data utamanya saja, view datanya itu yang dijadikan sebagai server hub. Jadi tidak disimpan pada server-server yang di rumah sakitnya. Sangat bagus ya menurut saya ya. Kalau ini kelemahannya jika koneksi dari server hub ke akses mengalami gangguan sehingga tidak bisa ditarik. Ini yang menjadi masalah memang ya. Tapi kita kembali lagi kalau integrasi data ini dilakukan, payung hukumnya seperti apa? Kita memiliki vaskes di Indonesia itu berapa total jumlahnya? Kalau bayangkan aja ini 50.000 50.000 vaskes saja yang ada di Indonesia. Itu payung hukumnya seperti apa? Kalau data ini tidak pada data mereka sendiri, tapi di sini datanya nih, ya, pada data center dimasukkan di situ dikasih rumah puskesmas di Noyo, khusus di Noyo. Jadi datanya masuk ke sana semua. Dan kapanpun bisa diakses lewat cloud datanya. Tapi masalahnya pada waktu ini ada gangguan, nah itu pasti akan terjadi down, ya. Tidak akan bisa diangkat. Nah, standar pertukaran data itu ada Proflab, ada SMA, ada JSON. Ini yang saya informasikan dari awal ya. Yang digunakan tadi ada XML atau HTML ya yang disertakan. Dan ada web service ya, interface untuk penambahan dari kalau kita menggunakan ini sebenarnya kita mengacu pada beberapa bagian ya. Kalau ini masukkan di web service itu. Jadi ini kan kita gunakan app, bisa gunakan apps atau bisa gunakan Android atau web. Jadi kita baru gunakan web service-nya yang digunakan. Dan ini menjembatani untuk dijadikan sebagai perubahan mesin to mesin ya atau jaringan layanan. Tergantung dari permintaan informasi yang dipakai. Bahasanya pemrogramannya adalah Java, Pascal, Java, Golang dan apa ini dan lain-lain ya atau JavaScript bisa digunakan dan ini yang disertakan dalam toolnya. Mungkin hanya kita pelajari aja tidak kita teknis belajar detail ya tapi kita tahu bahwa inilah yang digunakan. Standarnya nanti mungkin bisa dicek di sini kalian bisa lihat di GitHub-nya ini ya. Dan ini adalah contoh pengiriman tanda-tanda vital. Kalau kita mengirim contoh suhu badan, maka badan harus dicarikan termologinya terlebih dahulu menggunakan sesuatu untuk suhu yang sekian dan body temperature itu tanda-tanda yang sekian yang dipakai. Ini tidak dikirim bentuknya seperti ini aja ya. Nah ini ya. Tapi kita kirim dengan data variabelnya seperti ini bentuknya ya dikirim full seperti ini yang digunakan. Jadi
Ini akan terlihat pada display tampilan pada waktu data ini dikirim, ya dipindahkan, itu akan terlihat nih, ya datanya ini yang dipakai. Nah, kalau ini dimasukkan pada control chip panel atau chip panelnya pada database atau web kita yang kalian miliki ya, dan ini terintegrasi dengan data awalnya, nah otomatis data ini akan terus bisa kita lihat dan kita monitor setiap waktunya ya datanya. Karena kita memiliki data full utama yang dipakai. Jadi kalau saya masukkan 10, dia akan terlihat. Kita juga akan bisa melihat tuh 10 yang digunakan ya. Tapi ya itu tadi harus melalui kebijakan dan aturan prosedur yang sesuai. Contoh pengiriman tanda vital. Ini contoh pengiriman tanda-tanda vital. Ini juga contoh pengirimannya untuk nilai data yang dikirim bisa menggunakan satuan yang sudah standar. Kalau ini template yang mengacu pada template nilai acuan standarnya. Berarti ini kalau ini apa ini? ID pasien, ID dokter. Namanya apa ini? Ada yang tahu? Ini namanya apa? Kalau ini ID pasien berarti ini entitas. Ya, ya. Jadi ini pasiennya ini adalah tabelnya. Bentar, ini entitasnya, ini atribut datanya ya. Ini kan ID pasien nih. ID dokter. Jelas ini sudah atribut, ini entitasnya. Ini entitas, entitas pasien, ini entitas patisioner ya. Nomor kunjungan. Ini jelas ini nomor kunjungan. Ini juga atribut data. Ya. Ini yang digunakan sebagai entitasnya. Periksa suhu, apa displaynya seperti ini, tanggal, khusus, dan sebagainya. Pengiriman SOAP ini yang tadi saya sampaikan ada VR tidak mengenal SOAP. Jadi subjek objek negara melalui template observation. Jadi kalau ini SOAP-nya itu bentuknya seperti source. Jadi source-nya ini yang dikirim, kalau ini diterima, jadi kalian menerima dalam bentuk not plus plusnya tinggal dibuka di sana kalau mau dipakai ya. Jadi kita melihat full datanya itu dipakai, itu tidak data seperti yang dibayangkan ya, kita ngirim nama saya Hugo, saya kirim email, tidak seperti itu data yang diminta, yang diterima. Dan seperti inilah data yang diterima nantinya ya. Dan ini juga pada waktu dibuka akan menjadi tampilan view dan di dalamnya seperti ini. Ya. Tapi lebih bisa dibaca teksnya. Kalau ini kan dalam bentuk bahasa, ya bahasa coding. Dalam clean manipulation, assignment dimasukkan dalam summary untuk keluaran objek bisa dimasukkan ke dalam description. Dan saya bisa menambahkannya di sini juga untuk mengecek status keamanan datanya juga ya. Dan integrasi file rekam medisnya seperti inilah bentuknya pada waktu diinputkan dan jadinya seperti ini kalau dimasukkan data-datanya ya. Jadi ada dua perbedaan. Yang satu menerima datanya, berarti data ini kalau dimasukkan berarti kan tinggal terdiri dari struktur datanya, entitasnya dan atributnya. Jadi kita terima ininya. Nih, kalau kita masukkan ya. Jadi saya terima nilai atributnya, nilai datanya, saya terima atributnya. Ini atributnya nih, bagian-bagian ini. TD, file, ya, nomor, kamedis, nama. Nah, ini adalah bentuk dari nama-nama atributnya. Kalau ini yang kosong-kosong adalah nilai datanya. Ini kalau saya ambil, saya dapat entitasnya. Tapi kalau saya ambil full dari semua identifikasi ini, saya dapat SOAP-nya atau saya dapat pengiriman vitalnya secara keseluruhan. Ya, jadi itu yang berkaitan dengan pengetahuan integritas pada bidang layanan kesehatan dari tujuan dan fungsi serta jenis integritas yang digunakan ya, yang dipakai. Baik, ada pertanyaan ini mata kuliahnya itu kan ada dua ya. Jadi Pak Bugu harusnya kan kita selesai jam 5. Nah, yang mata mata kuliah kedua itu APRM. Jadinya saya bagi APRM-nya jam 3. Nanti kalian sampai jam 2 dan silakan dilanjutkan dengan latihan mandiri ya. Bagaimana cara mengimplementasikan integritas ini ke dalam bentuk konsep model ya. Saya contohkan aja wis ya. Jadi gini, untuk untuk bisa paham itu tidak bisa dihafalkan.
Ini pesan saya. Gak bisa kalian harus hafalkan. Itu banyak materinya. Mau dihafalkan bagaimana itu kan? Kalian harus ada skill, ada kemampuan untuk melakukan kajian konsepnya, ya, mengkonsep kajiannya. Jadi dibuka dulu. Kalau mau buka ya dicek dulu ya di editornya. Ada YD editor nggak? Punya YD editor nggak? Editor Grab. Ada nggak editor Grabnya? Kan dulu sudah pernah diinstal itu ya, YD editor Grab itu ya. Lalu ada yang punya editor Grab? Kalau saya pakai NCH. Ya, CH Flowchart. Nah, ini klik chat ya, NCH software itu bisa. Saya sering pakai di situ karena memang lebih user friendly lah saya bilang ya. Lebih lebih mudah lah kalau mau digunakan itu tidak ribet gitu ya maksudnya ya. Silakan kalau mau digunakan kalian gunakan aja NCH software. Saya install dulu, udah saya install. Dan installnya juga cepet kok ya, nggak ribet ya maksudnya itu nggak harus butuh spesifikasi yang berapa berapanya gitu nggak perlu lah ya, yang digunakan. Ini nah, nah, ini kan sudah kebuka. Nah, oke. Nah, ini ya pakai ini saja kalau lebih lebih ini ya lebih umum ya lebih mudah lah untuk digunakan. Ya. Jadi tes tes. Ya, ada yang sudah mendownload ini atau sudah punya? Izin menjawab sudah menurut Pak. Sudah ada ya. Ah, ya. Bisa menggunakan ini. Jadi kalau kita melihat contoh ya, contoh kan di materi saya tadi itu ada yang berkaitan dengan kita lihat aja di sini ya. Bisa ya nih, ini materinya bisa terlihat lagi ya. Bisa 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 apa ini? Terbaca ya di sana ya. Bisa Bapak. Bisa. Ah. Di sini kan ada yang berkaitan dengan cara kerja. Mana cara kerja tadi? Apa tingkat prioritasnya? Kemudian bagaimana? Nah, nih cara kerjanya. Kita ambil aja yang sederhana yang dari sini ya. Setiap sistem informasi memiliki spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi kalau kalian mau melakukan kerja interoperabilitas, kalian harus memiliki ini. Nah, gambarannya di sini, kan di sini ada perangkat keras dan perangkat lunaknya. Ya kan? Kita cek di sini apa yang disertakan di sini yang bisa kita lihat sebagai perangkat keras. Kita lihat. Ini ada electrical diagram, cek, bukan. Ini elektronik. Terus entah lagi dilihat lagi ada network Cisco. Oke, saya berarti cari yang network non Cisco. Nah ini ya.
Ini yang terbaru. Kalau yang terbaru itu dia lebih lengkap karena dia disertai dengan ada jaringan networknya juga. Jadi lebih memudahkan menurut saya. Ini kalian bisa ambil yang ini aja ya, NCH yang terbaru ya. Ini ya. Jadi di sana kalau ini disertakan dia memberikan informasi bahwa kita harus memiliki spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak, koma fungsional dan operasional. Jadi kita buat aja tuh simulasinya yang berkaitan dengan perangkat keras ya. Masukkan di sini perangkat kerasnya apa yang kalian punya ya. Contoh yang paling bisa digunakan adalah server. Pastilah ya server harus dimasukkan nih server. Ya, server. Oke. Atau kalau tidak ditulis di sini bisa disertakan di sini server. Ya. Terus disertakan di sini yang berkaitan dengan perangkat lunak ya informasinya perangkat keras perangkat lunak. Jadi kalian harus perlu perangkat lunaknya, berarti kalian harus masukkan di sini perangkat lunak. Apa perangkat lunak yang digunakan? Contohnya software ya kan, berarti software. Kalau software jelas di sini tidak ada yang berkaitan dengan perangkat lunak karena di sini berkaitan dengan perangkat keras. Nah, software itu bisa kalian masukkan dengan bentuk proses ya. Ya, proses itu ada di DFD. Sama di DFD. Nah, ini. Nah, masukkan proses di sini. Klik. Terus kalian masukkan nih apa perangkat lunak yang kalian miliki untuk melakukan transformasi data yang tadi ya, yang disebutkan tadi ya. Contoh saya memiliki data untuk eh, digital. Ini kesehatan terpadu. Nah, elektronik kesehatan terpadu berarti terpusat nih. Kemudian baru kita gunakan rounded, rounded ini ya. Oh, nah seperti ini. Klik. Nah, ini elektronik kesehatan terpadu ini mau dihubungkan dengan apa? Jadi kalian kan tinggal di sini, tinggal cek di sini mau dihubungkan dengan apa? Berarti kan dengan peralatan lagi, ya. Di sini saya butuh perangkat kerasnya kembali di sini. Kalau mau berhubungan dengan bangunan ya, bangunan di sini ada bangunan. Bentar, bangunan itu ada di oh, bukan, ini bisnis proses, electrical, ini Fastboom, ini. Nah, ini ya. Saya mau menghubungkan dengan bangunan contoh bangunan rumah sakit gitu ya. Bangunan rumah sakit yang saya punya nih. Ah, seperti ini. Ya, ya, di sini namanya General atau kantor ya. Nah, oke, saya tarik ke sini. Nah, saya hubungkan, kalian beri informasi di sini hubungan dengan rumah sakit. Terus dia akan berhubungan dengan layanan apa saja. Kalau layanan tidak perlu dimasukkan ya. Layanannya tinggal tidak memasukkan gedungnya maksudnya tinggal dimasukkan dengan ininya saja. Nah, contoh ini sudah sangat bagus sekali ya. Di sana tinggal menggunakan beberapa peralatan seperti ini yang mendukung pelayanan dan mendukung informasi berkaitan dengan perangkat. Hubungkan aja ke sini. Hmm,
Masukkan di sini semuanya. Nah, kemudian untuk mengurangi kos biaya dari masing-masing kegiatan di unit ini, ya. Contoh ini TPP, tempat pendaftaran pasien. Kemudian ini poli. Kemudian ini laboratorium. Iya. Terus di sini Kamis. Kalau saya membutuhkan beberapa dokumen otentik yang bisa saya sertakan dengan informasi yang bisa digunakan menjadi satu hasil dokumen ya maksudnya ya. Nah, kalian bisa hubungkan di sini dengan aplikasi terpadu di sini. Apa aplikasi terpadunya yang bisa dimasukkan di sini ya, yang bisa terhubung di sini sehingga orang bisa melakukan kegiatan ini ya. Contoh di sini masukkan administrasi digital teknologi. Nah, seperti ini ya. Jadi saya bisa memasukkan ke dalam aplikasi ini. Nah, ini aplikasinya saya hubungkan ke sini. Terus saya masukkan di sini. Swab juga demikian. Masukkan di sini seperti ini. Nah, nanti setelah itu baru realnya ya, itu saya bisa cetak hasil dokumennya di unit dokumentasi dan penyimpanan. Nih, ya. Kita sudah punya gambar desainnya ya. Ini desainnya seperti ini nih. Saya mau menukarkan informasi ini ke bagian elektronik kesehatan terpadu. Saya mau mengirimkan ke sana. Jadi apa yang dikirimkan? Yang dikirimkan adalah dari aplikasi ini ke aplikasi ini. Bukan dari ini ya. Bukan dari ini yang dikirimkan. Nah, nanti mengirimnya, ini kalian mau menggunakan apa? Kalau kalian menggunakan aplikasi, berarti kan kita tinggal cari di sini ya, bentuk model aplikasi yang dipakai. Contoh aplikasi yang dipakai adalah Cloud. Nih, Cloud yang digunakan. Cloud, tapi model pengiriman datanya itu adalah data XML. Ini aja dikirim, tarik ke sini. Kemudian ini ditarik. Ini gambaran sederhananya seperti ini, pertukaran integritas data dari tempat TPP, poli, lab, dan rekam medis dalam bentuk data dokumen. Ya, kirim ke sini. Ya, ini aplikasinya ada dua, aplikasi elektronik kesehatan terpadu EKT dan aplikasi administrasi digital teknologi atau ADT. Kita masuk di sini, kirim. Ya, ya. Kemudian dia kembali ke server disimpan. Jadi ini disimpan. Ini tergantung dari problematikanya ya, tergantung dari masalahnya sih yang dipakai ya. Jadi kalau kayak kita melihat di sini, ini yang digunakan adalah saat membangun sistemnya ya, berbeda. Ini dikatakan di sini mencapai tingkat kesepakatan tertentu saat berbagi data. Nah, ini yang saya bilang tadi, mencapai tingkat kesepakatan bersama dalam berbagi data. Ininya harus sama. Kalau ini XML ya ininya juga harus XML yang dikirimkan. Jangan ininya JSON yang dikirimkan ya. Terus ini dirubah ke asalkan seperti itu. Tapi kan dia akan merubah di sini posisinya nanti. Ya. Di sini nanti akan merubah di sini ya. Nah, ini akan dirubah nih di sini. Saya rubah ke bentuk JSON. Nah, ini jadinya. Jadi XML-nya ini setelah masuk di electronic record ini saya simpan ke dalam bentuk JSON. Nah, ini kan. Nah,
Enggak sama udah ini ya. Ini bukan bukan bentuk pertukaran data nih. Berarti ada manipulasi data atau perubahan perubahan data yang digunakan ya setelah dilakukan pertukaran data dan informasinya. Ada yang ditanyakan? Halo, PJ-nya ada yang ditanyakan mungkin? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan dilanjutkan dengan latihan mandiri membuat konsep desain pertukaran data informasi ya sesuai dengan keperuntukan data yang digunakan. Ya. Itu ada kajian dari standar, ada kajian dari struktural ya. Boleh menggunakan struktural, boleh menggunakan standar. Silakan digunakan mana yang menurut kalian kalian lebih paham ya. Jadi tidak tidak berharap saya kalian menghafal ya. Nggak bisa dihafal ini ya. Kalau melihat dari struktur segitu banyaknya nggak akan bisa dihafal. Dibuat seperti ini model konsepnya, dicek seberapa banyak yang bisa kalian lihat dan bisa kalian pahami pengetahuannya ya. Karena kita akan belajar tentang ini terus ya. Nanti yang di berikutnya itu pengetahuan tentang hambatan dan ruang lingkup dari integralitas. Hambatannya itu apa saja ya yang digunakan. Kalau udah jelas banget ya. Hambatan integralitas kalau kalau digunakan itu yang paling banyak adalah aturan dan kebijakan. Ya. Bagaimana perlakuan data prosedur yang digunakan itu sesuai dengan data awal yang disepakati bersama untuk dijadikan sebagai integralitas atau pertukaran data dan informasi serta dampak dan manfaat yang digunakan. Ya, baik kalau tidak ada yang Bapak izin bertanya. ditanyakan, saya kiri dulu untuk kegiatan. Bagaimana? Eh, izin bertanya untuk Iya, silakan. latihan yang di GC itu bagaimana ya Bapak? Yang latihan satu ada individu dan kelompok. Itu kan Pak Buku kalau nggak salah sudah masukkan di RPS-nya itu ada latihan individu berkaitan dengan fungsi ruang lingkup kok fungsi ruang lingkup sih? Tujuan ya integritas. Silakan di latihan sendiri ya, latihan untuk individunya. Nah, kalau kelompok ini tidak ada pembagian kelompok kan, kita masih belum ada pembagian kelompok ya. Pembagian kelompoknya saya rasa harus saya rubah dari yang kegiatan di mata kuliah yang kemarin ada perubahan lah ya untuk itu. Nanti akan saya buat kelompoknya dulu. Yang penting individunya dulu lah ya. Individunya silakan kalian uji coba, mau gunakan IED boleh, mau gunakan apa ini NCH software juga boleh. Silakan mau mau gunakan yang mana diperbolehkan ya. Jadi nanti di evaluasi yang berikutnya saya akan tanyakan sampai sejauh mana kalian sudah melakukan pencatatan dan dokumentasi dari kegiatan mandiri yang kalian lakukan. Untuk latihannya ya, Pak Guru nanti akan tanyakan satu persatu. Sampai sejauh mana kalian sudah memiliki dokumentasi tersebut ya. Jadi silakan dilakukan sendiri, disimpan sendiri, di mana kalian mau menyimpannya boleh silahkan, terserah kalian. Ya, kalian mau nyimpan di mana? Mau ke apa ini? NCH software boleh, ke YD editor juga boleh, yang bisa kalian implementasikan dengan baik maksudnya, ya, yang bisa kalian kalian punya. Ya. Untuk saat ini sampai ke TM yang ke-6, ke-5 atau ke-6 kita hanya berkaitan dengan pembelajaran pengetahuan. Nah, baru nanti di ke-7 kalian akan melakukan kajian penggunaan alat untuk pertukaran data dan informasi ya. Oke, baik, itu dulu dari saya. Saya kiri dulu untuk kegiatan hari ini. Silakan dilanjutkan untuk kegiatan evaluasi kegiatan praktikum mandiri ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak, terima kasih. Ya, Sore saya Bapak, izin terima kasih. lift dulu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Bapak, terima kasih.
Terima kasih, Bapak.